Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemberontakan G30S PKI, ancaman disintegrasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Stefanus Simon Rilando, kelas 12 MIPA 2, absen 35 dari SMA Negeri 38 Jakarta. Gerakan 30 September adalah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah ideologi Pancasila Indonesia menjadi ideologi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit selaku Ketua PKI. Latar belakang. Sejak diberlakukannya demokrasi terpimpin, kedudukan PKI semakin kuat di tanah air. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Perkembangan politik saat itu menimbulkan reaksi dari partai-partai tertentu, dan PKI menempatkan diri sebagai partai yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Setelah pembentukan Asakom, PKI semakin dihargai dan diperkuat kedudukannya di mata pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu. Berbagai program dan tindakan yang diambil pemerintah memberikan peluang bagi PKI untuk memperkuat kadernya. Bahkan Presiden Soekarno menempatkan PKI di barisan depan dalam demokrasi terpimpin. Pemberontakan ini mencapai puncaknya pada 30 September 1965 yang kemudian disebut dengan G30S PKI. Pada saat itu, PKI tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara, bahkan menculik dan membunuh 7 perwira TNI. Urutan kronologisnya. 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI diculik pada dini hari. Ketujuh perwira TNI tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Jenderal A.H. Nasution menjadi satu-satunya yang selamat. PKI berhasil menguasai sarana komunikasi vital yakni Studio RRI dan kantor PN Telekomunikasi di Jakarta. Pada sore hari, operasi penumpasan dimulai dengan perebutan kembali gedung Studio RRI dan pusat telekomunikasi lainnya. Lalu pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma berhasil dikuasai oleh TNI AD. 3 Oktober 1965, ditemukannya jenazah para perwira TNI di sebuah sumur yang kemudian dikenal dengan sebutan sebuah lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, operasi pengambilan dan pengangkatan jenazah para perwira TNI dimulai. Kemudian 5 Oktober 1965, jenazah para perwira TNI dimakamkan di TMP Kalibata. Dan pada tanggal 6 Oktober 1965, para perwira TNI yang wafat ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Pasca kejadian, berbulan-bulan setelah kejadian ini, semua anggota dan pendukung PKI dibunuh atau dimasukkan ke kamp tahanan untuk disiksa dan diintegrasi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, di Jawa Timur pada bulan November, dan di Bali pada bulan Desember. Pada akhir tahun 1965, sekitar 500.000 sampai 1 juta anggota dan pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan lainnya ditahan di kamp konsentrasi. Melalui keputusan nomor 1/3/1966, Presiden Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keputusan itu menjadi dasar pembubaran PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya. Berikutnya, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keputusan ini diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25/1966. Keputusan pembubaran PKI dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Dampak-dampaknya. Dampak positifnya adalah kita dapat lebih mewaspadai terhadap serangan yang menyerang NKRI, baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, kita dapat bersatu dan dapat bertahan serta menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Dan yang ketiga adalah dengan adanya G30S PKI, kedudukan Pancasila dalam negara menjadi lebih kuat. Sedangkan dampak negatifnya adalah bahwa banyak pahlawan kita yang gugur, hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang, serta terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita. Sekian dari penjabaran saya pada hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan, terima kasih.